Dan pemerintah membatasi fitur di medsos atau media sosial terutama aplikasi pesan WhatsApp untuk mencegah penyebaran konten provokatif dan berita bohong kepada masyarakat. Pembatasan akses foto dan video dilakukan secara bertahap terhadap seluruh operator telekomunikasi. Kalau kita sering baca berita, sering kita terprovokasi oleh judul berita sebuah media, baik itu media online maupun offline. Judul berita untuk sebuah media itu memang harus menarik supaya orang mau baca isi beritanya. Tetapi di zaman sekarang, di mana media baru tumbuh lebih banyak karena adanya internet, judul berita media bukan lagi berpijak pada konsep menarik saja, tapi sudah melebar ke provokatif, bahkan propaganda. Dan kita menamakannya clickbait. Judul berita bisa menipu, bahkan jauh dari isi beritanya sendiri, supaya orang mau masuk dan membaca beritanya. Ya, tentu saja pendapatan media online itu dari iklan, yang baru dibayar kalau orang mau klik beritanya dan baca isinya. Seperti ada judul berita sebuah media online. 100 pulau dijual oleh Mendagri. Padahal kalau baca isinya, itu tentang pernyataan Mendagri yang ingin memberdayakan 100 pulau kecil yang kosong supaya bisa menjadi daya tarik investasi. Pulau di Indonesia nggak mungkin dijual lah atau dipindah balik nama, apalagi ke asing. Yang ada hanyalah kuasa kelola pulau yang biasanya dimiliki oleh putra daerah. Ketika seorang putra daerah memiliki hak kelola sebuah pulau, dia bukan memiliki pulau itu, tetapi dia boleh mengelola pulau itu sampai batas waktu yang ditentukan. Misalnya 25 tahun atau maksimal 30 tahun. Sesudah batas waktu itu, tentu negara boleh dong kasih hak kelolanya ke orang lain. Ada lagi judul berita yang mengerikan, seperti berzina di penjara, wisatawan asing ramai-ramai keluar dari Indonesia. Ini mengerikan buat saya, karena bisa berdampak pada pendapatan pariwisata dan mematikan pariwisata kita. Bayangkan kalau di Bali misalnya yang hampir 100% warganya tergantung pada pariwisata, ketika ada orang asing salah tangkap berita dan akhirnya memutuskan untuk tidak datang ke Bali lagi, masyarakat Bali lah yang terkena dampak negatifnya. Ekonomi di Bali bisa hancur dan Bali kembali ke titik nol sesudah 2 tahun dihantam pandemi dan berusaha bangkit lagi. Saya sendiri mencoba membaca, benarkah ada konsep berzina masuk penjara buat mereka yang belum menikah di RKUHP? Ada memang, tapi pengertiannya nggak barbar kayak yang beredar di gosip-gosip yang menyebar itu. Bahkan kalau mau tahu, pasal berzina masuk penjara ini sebenarnya sudah ada sejak lama dan bukan baru muncul sekarang ini. Sejak dulu Indonesia menganut konsep atau undang-undang kalau perzinaan itu bisa membawa orang ke penjara. Dengan catatan, sekali lagi dengan catatan ya, kalau ada pengaduan dari pasangan sah yang sudah terikat pernikahan. Pasal zina bisa masuk penjara ini memang untuk melindungi peraturan di dalam pernikahan. Dalam artian, kalau seorang suami atau seorang istri yang sah mendapatkan pasangannya sedang berzinah dengan orang lain, si suami atau si istri itu bisa mengadukannya ke hukum. Makanya pasal itu disebut delik aduan. Jadi nggak sembarangan mengarak rame-rame orang berzina dan mempermalukannya di depan hukum. Delik aduan itu adalah hukum yang baru bisa berlaku ketika ada orang yang sah
yang mengadukannya ke hukum. Bukan misalnya saya yang bukan siapa-siapa mengadukan tetangga saya ke hukum hanya karena saya anggap dia berzina. Yang berhak mengadukannya adalah pasangan sah tetangga saya itu. Bukan juga misalnya Satpol PP main gerebek dan membawa pasangan yang dianggap berzina itu ke ranah hukum. Nggak bisa itu. Jadi apa yang tertuang di RKUHP yang baru disahkan mengenai perzinahan itu sudah sejak lama. Lah kenapa baru ribut sekarang? Ributnya seharusnya udah lama dong. Lalu ada lagi pertanyaan. Ngapain sih zina aja dimasukkan di dalam undang-undang? Ngapain ngurusin orang berzina kayak negara nggak ada kerjaan aja? Negara kita ini terdiri dari penduduk yang multikultur. Bali, provinsi itu pasti menolak pasal perzinahan itu. Tetapi di Sumatera Barat, itu yang memaksakan pasal zina itu masuk. Dan akhirnya negara mencoba mengakomodir banyak masukan dan mencoba mengambil jalan tengah. Jadi bisa dibilang, RKUHP itu sudah mengakomodir banyak suara. Dan kalau ada kelompok yang tidak puas, silahkan gugat dong ke hukum. Jangan demo di jalanan. Tapi ya itu sekali lagi, media nggak suka kalau bahas-bahas yang ginian. Karena nggak banyak yang klik beritanya dan dampaknya cuan dari iklan juga nggak masuk di dalam pendapatan. Akhirnya media carilah judul berita yang provokatif supaya orang mau baca. Dan dampaknya banyak orang yang cuman baca judulnya doang dan salah paham yang akhirnya membuat mereka ramai-ramai turun ke jalan dengan ketidakpahaman. Saya jadi teringat beberapa waktu lalu, Ketua BEM dihajar Menkumham di acara ILC karena ternyata mereka sendiri nggak paham apa yang mereka teriakan di jalanan dengan demo besar-besaran. Dan semakin berkembangnya internet, semakin banyak yang malas baca dan semakin banyak juga yang gagal paham. Orang pengennya instan, bahkan ada yang jadi master dengan cara instan juga. Seperti pengalaman waktu COVID kemarin, banyak banget ahli pandemi, padahal background keilmuan mereka sebenarnya jauh dari itu. Bahkan ada yang cuman ibu rumah tangga biasa tapi mendadak jadi ahli penyakit di grup-grup WA. Mending tahan diri dululah kalau ada berita, jangan langsung main sebar. Dan supaya nggak emosian waktu salah mengerti, mending bacanya sambil seruput kopi. Nikmat kan? Nih, kita seruput kopi dulu biar nggak baperan. Markiper, mari kita jangan baper. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.